Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah. Artinya ini Allah memberikan kesempatan buat kita, yaitu untuk memperbaiki diri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita jemaah, sehingga sisa umur hidup kita yang kita tidak tahu kapan Allah akan selesaikan, finish pada kehidupan kita ini, itu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita curahkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti begitu kita kembali kepada Allah, Rasulullah sampaikan, ini umatku. Karena tidak semuanya yang mengaku kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sampaikan, ini bukan umatku ini. Karena apa? Amalan-amalan yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira banyak buatan Bapak Ibu? Banyak. Ya. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dituntun dengan ilmu, ya, sehingga dengan ilmu yang diajarkan kemudian kita amalkan ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap pagi kan kita dianjurkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan satu amal ini terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu. Ya. Dalam berdagang pun, dalam mencari rezeki pun juga dengan ilmu, agar bagaimana amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan ilmu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan kaitannya dengan, kalau kemarin itu di tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya di medsos kan banyak sekali kaitannya dengan masalah apa Bapak Ibu? Maulid Nabi. Itu panjenengan hafal ya bulan-bulan Islam? Hafal ya? Kata aneh mesam-mesem lagi. Kita aneh gak hafal ya. Bulan pertama apa Bapak Ibu? Muharram. Yang kedua Safar. Ya, yang ketiga mesam-mesem toh. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada Rabiul Tsani, kemudian mesam-mesem aneh. Ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Saban, terus sanes poso Ramadan, kemudian
Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau bulan-bulan Januari itu kan apal lah jenengan. Senden-senden itu apal. Ya. Itulah hebatnya Islam. Padahal di bulan-bulan Masehi tidak ada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi di bulan Hijriah itu ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja Bapak Ibu? Kok Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satunya Rajab. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita terkait dengan masalah Maulid Nabi kemarin. Ya. Selama ini kita masih mengenal cuma namanya saja. Nama Rasulullah SAW. Kita tahu nama Rasulullah. Kita tahu nama dari ibu. Kita tahu nama dari bapak Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Kita sering bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Tapi apakah kita mengenal bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apakah kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya? Sungguh luar biasa. Dan ini kadang-kadang kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap orang-orang yang mencaci maki dia. Bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap menjaga perasaan hati kepada sahabatnya. Bagaimana Rasulullah SAW, akhlak Nabi SAW di saat dia itu bersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di saat dia sholat. Bagaimana Rasulullah SAW di saat dia itu kumpul dengan keluarganya. Dan itu semuanya sudah dicontohkan Nabi dalam kehidupan. Ya, dalam 24 jam ini ada dalam kehidupan Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memujinya. Ya. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah memiliki akhlak yang sangat agung. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama belajar. Ya. Sehingga diri kita itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa manfaatnya kalau kita mengidola dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Orang-orang sekarang banyak mengidolakan bukan Nabi. Dia mengidolakan kaitannya dengan artis. Dia mengidolakan kaitannya dengan orang-orang yang terkenal dengan musiknya dan lain sebagainya. Kalau mengidola kadang-kadang dia mengikuti apa yang diidolakan. Ngoten nggih? Contoh misalnya Michael Jackson, saking idola sampai gerak-geriknya itu juga mengikutinya, topinya juga ikut, gaya-gayanya juga ikut. Ya. Kemudian mengidola kepada yang lain-lain, misalnya artis Indonesia, kita mengikutinya. Tapi adakah di antara kita yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nun sewu. Ya. Saya menggunakan jenggot ini itu karena mengidola kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemarin itu pengawas itu datang ke sekolah kami itu, dia menyampaikan, loh untuk rohis kan guru agama ini kan bisa menyampaikan, membuat programnya. Ya, kemudian teman saya menyampaikan, dia bukan guru agama Pak, dia adalah guru matematika. Cuma dengan idola seperti ini diidentitaskan dengan guru agama. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa manfaatnya kita mengidolakan Rasulullah SAW. Apa manfaatnya kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya.
Hikmah apa begitu kita mengadakan apa itu tahu kaitannya ini dengan masalah Maulid Nabi? Apa hikmah yang terbesar dalam kehidupan kita? Salah satu di antaranya Bapak Ibu, agar Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita. Salah satu cara dari sekian banyak hikmah Maulid Nabi ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita ini. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta, dalam satu hadis qudsi disebutkan, maka Allah akan tanya, yang menyampaikan kepada ketua kelasnya malaikat, yaitu Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka Jibril akan menyampaikan kepada seluruh malaikat, dan penduduk langit semuanya akan cinta kepada si fulan. Ya, bahkan penduduk bumi pun semuanya akan cinta kepada si fulan. Cinta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuknya kepada kita. Mungkin jenengan nanti bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ya. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada setiap manusia begitu saya membaca tafsirnya. Ya. Kalau sekiranya manusia itu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fattabi'uni. Ikuti Rasul. Apa hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Ya. Kemudian bukan itu saja, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Sekarang berapa banyak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita yang banyak kita tinggalkan, yang kita banyak remeh-temehkan kaitannya dengan masalah itu. Contoh misalnya, contoh dalam kehidupan kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, yang setiap hari kita lakukan, yaitu begitu kita tidur apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, berwudulah. Ya. Berwudulah. Artinya tidur dalam kondisi yang suci. Apa manfaatnya? Di dalam keterangan yang ini disebutkan, barang siapa yang dia tidur dalam kondisi suci, maka seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah, ya Allah kasihinilah dia, ya Allah. Masya Allah. Coba kita koreksi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tadi malam kita sehari apakah mengikuti apa yang dicontohkan Nabi? Kalau sudah, kita istiqomahkan. Kalau belum, kenapa kita tidak memberikan satu ini? Peluang yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita tidur itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi tidur saja semacam itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 24 jam semua sudah dicontohkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba panjenengan periksa kira-kira apa, kegiatan apa yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira Bapak Ibu? Semuanya diajarkan. Dalam hal yang sepele pun, ya menurut kita sepele, itu dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya memotong kuku, gitu, maka diajarkan dari telunjuk dulu, yang sebelah kanan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian dalam memakai pakaian, dalam kita berhias, dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita bercermin, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita lakukan begitu kita melihat waktu kita bercermin, Bapak Ibu? Rasulullah berdoa, ya Allah, Kau ciptakan aku dengan baik, maka baikkanlah akhlakku. Semua perilaku yang kita lakukan dalam 24 jam pasti dan pasti perlu waktu. Panjenengan tidur butuh waktu bukan? Berapa jam? Ya kurang lebih sekitar kalau menurut kesehatan 6 sampai 8 jam. Bagaimana supaya waktu itu mendatangkan ampunan Allah? Bagaimana waktu aktivitas kita itu mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah kita butuh. Ya. Cintanya Allah kita sangat-sangat kita butuhkan. Bagaimana caranya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'uni. Ikuti apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dia itu dicaci maki? Apakah Rasulullah SAW menyontohkan kemudian dia marah-marah? Tidak. Kita sering membaca, kita sering mendengarkan Bapak Ibu, bagaimana sikap Rasulullah SAW dicaci maki terhadap dicaci maki oleh seorang buta, kan katanya, yang di pojok pasar, dia selalu mencaci maki Rasulullah SAW. Dia selalu menyampaikan kepada penduduk pasar itu, menyampaikan bahwa jangan ikuti Muhammad itu. Apa balasan Nabi? Dia selalu menyuap makanan kepada orang buta yang selalu mencaci maki. Bagaimana kalau kita, Bapak Ibu, kira-kira apa sih tetap berlaku yang baik terhadap orang yang memfitnah kita? Masya Allah. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW tersikap Rasulullah terhadap orang yang tetangga, yang dia selalu membuang sampah di depan rumah Rasulullah SAW. Ya. Terus begitu. Kemudian didapati di dalam kisah itu disebutkan, ya, kemudian dia tidak membuang sampah di depan rumah Nabi SAW. Diketahui bahwa dia orang Yahudi. Kemudian dia sampaikan bahwa kok tidak ada yang membuang sampah lagi di depan rumah saya. Maka Rasulullah SAW sikapnya, dia datang ke rumahnya. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Sopoy, muring. Ya. Tapi Rasulullah bagaimana? Masya Allah, mendatangi. Kenapa kamu tidak membuang sampah di depan rumah saya? Ya. Kok 3 hari ini tidak nampak sampah di depan rumah saya? Makanya saya datang ke sini. Saya pikir kamu itu sakit. Betul ya, ya Muhammad, saya sakit. Ya. Kenapa kamu tidak bisa datang ke sini? Ini adalah sebagian ajaranku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Apa dengan alat semacam itu Bapak Ibu? Sehingga orang Yahudi ini di depan Rasulullah SAW, dia langsung menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kaitannya dengan masalah akhlak. Ya. Akhlak Rasulullah SAW sungguh luar biasa. Kita masih jauh. Kita sering bersalawat tapi akhlak kita rusak. Kita sering bersalawat kepada Nabi SAW, tapi perilaku kita terhadap keluarga kita, terhadap istri kadang-kadang masih jauh apa yang dicontohkan Nabi SAW. Masih banyak kita perlu belajar Bapak Ibu. Bagaimana sikap kita terhadap sesama teman. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, memberikan contoh, ya, memberikan suri teladan dalam kehidupan kita. Ada satu kisah sahabat Rasulullah SAW yang miskin. Kemudian dia memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW dari uang yang dia kumpulkan. Kemudian dia pergi ke pasar. Kemudian membelikan anggur yang menurut dia adalah enak luar biasa. Kemudian tanpa dicicipi, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW.
Kemudian begitu ada di hadapannya, langsung dimakan oleh Rasulullah SAW. Dimakan dengan nikmatnya. Sahabat-sahabat yang lain menyampaikan batin, kok dungaren Rasulullah SAW tidak berbagi dengan kami. Ya. Orang sahabat Rasulullah yang miskin ini begitu dimakan Rasulullah dengan nikmatnya, senang luar biasa. Begitu sudah pulang, kemudian sahabat Nabi SAW menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa tidak seperti biasanya engkau memberikan seperti ini? Begitu ada mendapatkan hadiah, biasanya engkau membagikan kepada sahabat-sahabatmu. Ya. Maka Rasulullah sampaikan, ketahuilah wahai sahabatku, anggur sing dikai iki iku kuwecut. Bagaimana kalau misalnya saya bagikan kepada Anda, kemudian kita dibagikan, kemudian kamu makan, bagaimana sikap? Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau dikasih anggur yang kecut kira-kira terus apa omong awake dhewe. Anggur kayak kecutnya kayak awake dhewe. Bagaimana perasaan orang yang memberikan seperti itu? Rasulullah SAW menyontohkan dalam kehidupan kita, jangan membuat hati saudara kita itu sakit. Ya. Menjaga semacam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam rumah tangga pun kadang-kadang kita itu juga mencela makanan. Bagaimana perasaan ibu begitu susah payah dia memasak. Kemudian suami mencicipi makanannya, kemudian ngomong di hadapan istrinya, masakan opo iki? Kira-kira bagaimana perasaan panjenengan ibu-ibu? Bu, pripun panjenengan? Sesuk dak masak namanya. Tuku dhewe. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih 5 menit. Karena durasinya 15 menit. Ngapunten nggih. Karena saya melihat itu ada jamaah yang melihat jam. Nah, ini sudah tanda. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu 15 menit ini lebih 5 menit itu bisa menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dalam satu doanya, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba wa may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbaka. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah cintamu ya Allah, dan kecintaan orang-orang yang mencintai. Dan jadikanlah aktivitas kami ya Allah itu mendatangkan cinta. Apapun yang kita kejarkan ya, bagaimana amalan setiap hari ini mendatangkan cintanya Allah. Apapun yang kita kerjakan. Ya, demikian barangkali Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.